Ya, Anda pasti bersama kami di Sampurasun. Kita akan langsung menyapa narasumber yang sudah terhubung di line Zoom kami. Sudah ada Pak Teddy Cahyodo, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat yang akan membahas terkait tiket online pertandingan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang. Sampurasun. Waalaikumsalam, Teh Amel, Kang Bedap, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Kang, tadi apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ini akhirnya ketemu juga nih dengan pimpinannya Persibnya nih. Iya, betul sekali. Pak tadi ini menarik, beberapa hari lalu ada kericuhan sebetulnya, dan itu kericuhannya terjadi ketika akan menukarkan tiket daringnya untuk menjadi yang ditukarkan dengan tiket fisik gitu ya, berupa gelang itu. Bisa diceritakan pada saat itu sebetulnya dari perspektif manajemen sendiri apa sih yang terjadi sehingga kerusuhan terjadi? Mungkin itu kita berbicara mengenai prosesnya ya, bahwa untuk proses penjualan tiket itu kan kita lakukan secara online, 100% online. Kemudian satu tiket itu harus satu KTP. Kenapa? Karena penjualan tiket online kita ini connect langsung ke aplikasi Peduli Lindungi, di mana sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat maupun dari Perwal Wali Kota Bandung, kemudian dari PT LIB, itu mensyaratkan semua penonton yang di stadion itu harus sudah booster. Nah, sehingga kita lakukan penjualan seperti ini. Sebenarnya penjualan ini cukup mudah sebenarnya karena proses penjualan online sudah dilakukan sejak tahun 2018-2019, di mana sebelumnya setiap penonton yang sudah membeli tiket dan membayar akan menerima elektronik tiket dengan barcode, di mana sebelumnya itu cukup membawa elektronik tiket yang sudah ada di email maupun di handphone untuk bisa langsung dibawa ke stadion dan di-scan. Sampai kemudian terjadi suatu musibah di Piala Presiden tahun 2022, yang itu kita sebut musibah, sehingga kita bersama dengan aparat keamanan melakukan evaluasi atas sistem keamanan ini, sehingga kemudian dibuat suatu modifikasi di mana penonton yang sudah menerima elektronik tiket tadi diharuskan untuk menukar ke suatu bentuk fisik, yaitu penanda gelang. Ya, dengan sistem ini sudah berjalan sampai dengan 4 kali pertandingan dan berjalan dengan baik, karena memang kita mengutamakan faktor keamanan itu yang nomor 1 dan faktor kenyamanan. Dari 4 pertandingan ini sudah semakin teruji dan terbukti bahwa faktor keamanan dan kenyamanan di stadion sudah sangat enak sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, kembali ke yang tadi, bahwa sebenarnya semua regulasi yang kita sudah tetapkan itu berlaku untuk kelompok umum maupun komunitas sebenarnya, bahwa tadi satu tiket adalah satu KTP dan harus diambil oleh orang yang sama. Nah, itu berjalan lancar. Nah, sampai kemudian mungkin kita sebutkan juga bahwa semua penonton yang sudah mendapatkan tiket itu sudah pasti harus lolos vaksinasi booster. Ya, nah di kemarin itu kejadian adalah karena dari teman-teman komunitas kan membeli secara melalui komunitasnya itu ada sekitar hampir 1.500 tiket permohonan, tetapi dari sekitar 1.500 itu yang lolos booster hanya sekitar setengahnya, 50%. Jadi sehingga yang kita proses dan mendapatkan elektronik tiket hanya sekitar 700-an. Oke. Calon penonton yang sudah mempunyai elektronik tiket tersebut yang seharusnya berhak untuk mendapatkan penanda gelang sebenarnya. Nah, ada sebagian yang memang tidak mempunyai elektronik tiket, tapi berada di lokasi sehingga menyebabkan suatu kekericuan seperti itu.
Oke. Oke, nah ini tentunya masih banyak juga para supporter atau bobotoh begitu yang merasa kecewa juga kesal dengan sistem penjualan tiket yang sekarang begitu karena ada yang beranggapan ini menyulitkan karena harus penukaran terlebih dahulu. Sebetulnya landasan penukaran ini apa yang membuat PT Persib sendiri akhirnya mengevaluasi dari sistem penjualan tiket online tersebut? Soalnya katanya Pak, tempat penukarannya sendiri, apalagi untuk orang-orang yang dari luar kota Bandung, ini jaraknya terlalu jauh katanya Pak. Tanggapannya Pak? Sebenarnya relatif ya sebenarnya, karena kan tadi proses pemilihan tempat juga kita berusaha untuk bisa seefektif mungkin, dalam arti dekat dengan berjalan menuju GBLA, tetapi kan harus disadari bahwa untuk mencari tempat yang besar yang bisa menampung cukup banyak massa, kemudian kan harus ada juga kesepakatan dengan pemilik tempat. Jadi semua ini adalah suatu proses yang harus kita jalani. Ini adalah sebab dan akibat sebenarnya, karena kan kemarin ada suatu musibah itu sehingga sistem masuk ke stadion jadi kita evaluasi sebenarnya. Dan ini sehingga diputuskan saat ini adalah dengan menggunakan sistem yang sekarang. Sebenarnya harus ada mungkin kesadaran diri dari masing-masing bahwa ya memang ini adalah suatu evaluasi dari suatu insiden, sehingga kita menerapkan mekanisme seperti ini. Dan memang ya harus kita pahami, jadi kita harus bersama-samalah untuk bisa menjalankan ini dengan baik sebenarnya, karena kan pada akhirnya faktor keamanan dan kenyamanan yang harus diutamakan. Oke. Kemudian terkait dengan pro kontra tersebut, ini pihak dari PT Persib sendiri bagaimana merespon atau menyikapi keluhan-keluhan dari para supporter tersebut begitu ya? Karena kemarin juga sempat banyak yang ngomong, aduh ini jadi harus ngantri panjang, harus lama, ini takut keburu main dan sebagainya. Bagaimana nih? Pro kontra selalu pasti ada. Yang pro yang menyatakan bahwa sekarang enak ya nonton stadion menjadi sangat aman dan nyaman meskipun harus tukar tiket dulu. Tapi di sisi lain yang kontra juga ada. Tapi dari kami sih tadi karena memang faktor keamanan dan kenyamanan itu yang diutamakan, sehingga kami akan terus melakukan mekanisme ini dengan perbaikan-perbaikan yang terus kami lakukan. Dan pada akhirnya ini kita juga sering melakukan edukasi dan sosialisasi kepada semua supporter bahwa ya ini adalah suatu proses adaptasi yang harus kita lakukan. Tetapi kalau dilihat dari trennya ya bahwa seperti kemarin di pertandingan terakhir itu tiket yang terjual hampir 14.000 sebenarnya. Jadi udah dari setiap minggu setiap pertandingan, dari pertandingan pertama, kedua, ketiga dan keempat itu tren penjualan tiket terus meningkat. Jadi ada beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan, mungkin memang ini suatu proses dan perlu waktu untuk bisa dilakukan dan diterima oleh semua pihak sebenarnya. Oke, sekaligus untuk sosialisasi nih Pak, untuk karena belum semua nih orang-orang penonton Persib ini mendapatkan vaksin booster, salah satunya orang-orang yang memang umurnya masih di bawah 18 tahun. Betul. Gitu, mereka belum mendapatkan vaksin booster karena banyak juga kadang ada anak-anak kan yang nonton gitu ya. Bagaimana sebetulnya regulasi khusus gitu untuk para penonton Persib, baik itu yang punya komorbid mungkin, atau untuk anak-anak yang memang masih di bawah umur tapi didampingi dengan teman-teman atau orang tua mereka? Jadi kita kan selalu tadi mengikuti regulasi yang ada kan, bahwa di regulasi kan disebutkan bahwa untuk anak-anak di bawah 18 tahun itu kan cukup dengan 2 kali vaksin kan. Dan itu kita ikutin. Jadi apabila anak di bawah umur 18 tahun itu cukup dengan 2 kali vaksin dengan menggunakan NIK dari kartu keluarga dari orang tuanya sebenarnya. Dari situ bisa ke connect ke aplikasi Peduli Lindungi
dan itu datanya akan teridentifikasi. Oke. Kemudian terkait dengan aplikasi juga websitenya begitu dari Persib yang terus berbenah untuk bisa menunjang kenyamanan dari para supporter untuk membeli tiket online dengan sistem yang terbaru. Ini seperti apa usaha dari manajemen Persib sendiri untuk bisa menerapkan tiket online sehingga bisa memberikan kenyamanan juga kepada para supporter ketika membeli tiket online-nya begitu. Karena kemarin terakhir kan udah nyampe 14.000 ya Mel ya, kemungkinan besar ini yang pengguna atau pembeli melalui website ini akan membludak seperti biasanya gitu. Jadi bagaimana pembenahan tentang server ini nih dari Persib yang beberapa waktu lalu, aduh itu lambat sekali Pak. Sebenarnya kalau dikatakan lambat mungkin tidak, mungkin memang di saat pertandingan pertama itu hanya terjadi di pertandingan pertama itu karena memang ada perbaikan sistem dan ada launching versi yang terbaru dari aplikasi kita. Dan itu hanya di pertandingan pertama, di pertandingan kedua, ketiga dan keempat itu semuanya sudah lancar, sudah sangat lancar. Jadi kemarin juga di pertandingan terakhir hampir 14.000 itu juga cepat sekali proses penjualannya. Jadi memang secara sistem tidak ada masalah. Jadi memang perlu orang untuk beradaptasi dan terbiasa sebenarnya dengan sistem ini. Ya. Selanjutnya Pak, menanggapi kemarin Persib baru saja terkena denda lagi gara-gara flare Pak. Tanggapan Bapak sendiri tentang ini sekaligus menyampaikanlah kepada para bobotoh yang masih menyalakan flare ketika pertandingan ini. Silakan Pak. Iya, ya kami tentu sangat menyesalkan adanya tindakan seperti ini yang menyebabkan menjadi denda kepada klub, di mana sebenarnya ini sangat merugikan sebenarnya karena kan dengan denda sebesar itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk kegiatan yang lain sebenarnya. Itu satu. Kemudian kan bahwa satu lagi bahwa faktor keamanan dengan dengan menyalakan flare kan faktor keamanan kan menjadi berbahaya kan. Jadi supaya kami tetap mengingatkan kepada penonton, supporter untuk tetap bertingkah laku baik, kemudian tidak menyalakan flare, tidak melempar botol ke lapangan, tidak menyanyikan can-can yang sifatnya rasis, karena itu semua ada di regulasi. Ya, dan apabila ada pelanggaran maka akan ada sanksi. Sanksi terberat bisa pengurangan poin dan lain-lain. Jadi maka ini yang harus kita sama-sama jaga, bahwa kita harus sebagai supporter harus mendukung tim kita dengan baik. Baik, terima kasih Pak Teddy atas waktunya. Semoga saja sistem pertiketan bisa lebih baik lagi dan juga para bobotoh bisa lebih terbiasa terhadap proses pembelian tiket dan penukaran tiket yang baru. Hatur nuhun Pak Teddy.